Perkenalkan, nama saya Nurul Fafar Ramadhan ke Ariana dari kelas MJ Sekurikuler. Hari ini saya akan menjelaskan komponen penyusun dari komputer. Komponen penyusun dari komputer itu adalah sebagai berikut. Ada 1. Motherboard, 2. CPU, 3. Cooling system, 4. IC, 5. Memori, 6. VGA, 7. Adapter card, dan 8. ada power supply. Oke, yang pertama motherboard itu merupakan PCB yang memiliki chip BIOS atau program penggerak, satu komponen lain, serta jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Ini salah satu gambar contoh dari sebuah motherboard. Ini ada tempat buat menaruh prosesor, ini buat kartu RAM, biji, dan banyak lagi yang lain. Motherboard dibedakan atas 2 bentuk, yaitu biasa disebut dengan converter. Dari bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu model desktop monitor yang diletakkan di atas CPU, atau model tower monitor yang diletakkan di samping CPU. Sedangkan berdasarkan form factor yang digunakan, motherboard dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu ATX Advanced Technology yang diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1984, dan non-ATX. Motherboard ATX, faktor motherboard ATX diciptakan oleh Intel tahun 1995. Selama 25 tahun, motherboard jenis ini masih mendominasi PC di rumah maupun perkantoran. Versi lebih besarnya lagi dikenal dengan jenis ATX. Melihat perbandingan ketiga, motherboard faktor ATX adalah yang terbesar, ukurannya sekitar 12 kali 9,6 inci. Model motherboard ini banyak dijumpai di pasar. Yang kedua, motherboard micro ATX. Motherboard jenis ini memiliki ukuran lebih kecil dari ATX. Ukuran motherboard micro ATX adalah 9,6 kali 9,6 inci, sama seperti motherboard ATX. Jumlah port atau untuk berbagai komponen masih sangat banyak. Yang ketiga, motherboard mini ITX kini masuk ke ukuran yang kecil, yaitu 6,7 kali 6,7 inci. Motherboard jenis micro ATX pertama kali diperkenalkan pada 2001 oleh VIA Technologies. Motherboard micro ATX ditunjukkan bagi pengguna yang ingin memiliki PC yang sangat mulia. Lalu, slot pada motherboard. Slot ISA, yaitu bus ISA, Industri Standard Architecture, adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit. Diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA diperbarui dengan menambahkan bus data selebar menjadi 16 bit pada IBM PC/ET pada tahun 1984, sehingga jenis bus ISA beredar pun terbagi menjadi 2 bagian, yakni ISA 16 bit dan ISA 8 bit. Ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya, slot PCI atau Peripheral Component Interconnect adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga adalah suatu bandwidth tinggi yang populer. Standar bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan bus ISA atau AISA yang sebelumnya digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya. Penggunaan slot ini hampir sama dengan slot ISA. Selanjutnya, PCI Express. PCI Express atau yang sering disebut dengan PCIe atau
PCI-X adalah slot ekspansi yang didesain untuk menggantikan PCI yang lama. Banyak motherboard yang mengadopsi PCI Express dikarenakan PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama untuk keperluan grafis 3D. PCI Express 16 umumnya digunakan untuk memasang video card. Terdapat 3 generasi pada slot ini, yaitu PCI Express 1.0, PCI Express 2.0, dan PCI Express 3.0. Ini adalah contoh gambar dari PCI Express nya. Oke, lanjut. Lalu ada AGP, Accelerated Graphic Port, sebuah bus yang dikhususkan sebagai bus pendukung kartu grafis berkinerja tinggi. Spesifikasi AGP pertama kali atau 1.0 dibuat oleh Intel dalam seri chipset Intel 440 pada Juli tahun 1996. Sebenarnya AGP dibuat berdasarkan bus PCI, tapi memiliki beberapa kemampuan yang lebih baik. Selain itu, secara fisikologis dan secara elektronik, AGP bersifat independen dari PCI. Ini bisa dilihat ada slot PCI dan slot AGP, enggak terlalu berbeda, tapi memiliki perbedaan yang lain. Lalu ada slot hard disk yang digunakan untuk mengembuskan hard disk pada motherboard. Dibutuhkan kabel dan slot tertentu. Umumnya terdapat 2 jenis slot yang digunakan pada motherboard, yaitu SATA atau serial ATA dan PATA parallel ATA, ataupun IDE, Integrated Drive Electronic. Selanjutnya masuk ke CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah microchip kecil yang berada dalam paket CPU. Paket CPU sering disebut sebagai CPU. Paket CPU memiliki faktor bentuk yang berbeda. Setiap gaya memerlukan soket tertentu pada motherboard. Produsen CPU umum termasuk Intel dan AMD. CPU bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menjalankan perintah. Soket CPU adalah koneksi antara motherboard dan prosesor. Soket CPU moderat dan paket prosesor dibuat dengan aksesor sebagai berikut. Yang pertama, ada pin Grind Array atau PGA pada gambar 1. Dalam arsitektur PGA, pin berada di bagian bawah paket prosesor dan dimasukkan ke soket CPU motherboard menggunakan gaya penyisipan 0 atau Z. Zip mengacu pada jumlah tenaga yang diperlukan untuk memasang CPU ke soket atau ke slot motherboard. Yang kedua ada Land Grid Array atau LGA, gambar yang kedua bawahnya. Dalam arsitektur LGA, pin berada di soket bukan di prosesor. Bisa dilihat perbedaannya pada gambar pertama. Pada prosesor banyak pin, sedangkan yang kedua tidak memiliki pin. Oke, lanjut. Yang ketiga kita masuk ke cooling system. Cooling system atau komputer yang bekerja lebih baik jika tetap dingin. Jika panas tidak hilang, komputer mungkin berjalan lebih lambat. Jika terlalu banyak panas yang menumpuk, komputer bisa macet atau komponen bisa rusak. Komputer tetap dingin menggunakan solusi pendingin aktif dan pasif. Solusi aktif membutuhkan daya, sedangkan solusi pasif tidak. Solusi pasif untuk pendingin biasanya melibatkan pengurangan kecepatan pengoperasian komponen atau penambahan heatsink ke chip komputer. Kipas angin dianggap sebagai pendingin aktif. Gambar di samping, gambar yang di kiri merupakan gambar heatsink atau bisa disebut sebagai pasif cooling. Dan gambar yang kedua ada kipas angin buat fan, buat case yang bisa disebut sebagai active cooling. Kita masuk ke 4 IC, Integrated Circuit. IC ini digunakan untuk mengatur proses kerja dari komputer yang meliputi buffer CPU ke RAM, buffer PCI ke RAM, kemampuan menulis secara gabungan dari CPU ke RAM, dan penyelidikan ruang pada RAM. Kemampuan penulisan gabungan pengumpulan multiple byte word dan sequence word atau menggabungkan menjadi penulisan tunggal ke RAM. Penggunaan PCI yang stimulan memungkinkan CPU
yang lebih efisien, transaksi PCI dan ISA yang lebih baik menyebabkan kinerja multimedia menjadi lebih cepat dan lancar. IC chipset biasanya berbentuk bujur sangkar yang terus pada badannya ditulis chipset, namun ada juga yang berbentuk bujur sangkar yang lebih kecil dengan sudut tumpul pada setiap garis ujungnya hingga membentuk segi 8 lebih tipis dan kaki-kaki juga terlihat. Ini ada dua contoh dari IC. Yang pertama ada di South Bridge, yang kedua North Bridge. Oke, masuk ke memori. Berdasarkan kemampuan ditulis dan dibaca, memori terbagi menjadi dua jenis, yaitu read-only memory yang merupakan chip komputer penting adalah chip memori hanya baca atau ROM. Chip ROM terletak di motherboard dan papan sirkuit lainnya dan berisi instruksi yang dapat langsung diakses oleh CPU. Instruksi yang disimpan dalam ROM termasuk instruksi operasi dasar seperti boot komputer dan buat sistem operasi. Yang kedua ada random access memory atau RAM. RAM adalah tempat penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang diakses oleh CPU. Tidak seperti ROM, RAM adalah memori yang mudah menguap. Berarti konten dihapus setiap kali komputer dimatikan. Ada dua jenis tipe slot memori yang kini beredar di masyarakat. Yang pertama ada slot lama yang cukup populer adalah SIM. Soket ini memiliki 72 pin modul dan hanya memiliki pin pada satu sisi RAM. Baru yang kedua, slot kedua memiliki 168 pin modul, yaitu slot memori DIMM, yang mana RAM dengan tipe DIMM memiliki pin di kedua sisinya. Ini perbedaannya, 72 pin SIM dan 168 pin SD RAM DIMM. Yang keenam ada VGA atau Video Graphic Adapter. VGA singkatan dari Video Graphic Adapter adalah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru, VGA masih diimplementasikan pada Pocket PC. Terdapat dua macam VGA, yaitu VGA onboard yang sudah terintegrasi pada motherboard. VGA onboard merupakan menggunakan RAM sebagai memori VGA alias share memory. Yang kedua ada VGA add-on. VGA yang terpisah dengan motherboard yang memiliki interface semacam PCI atau AGP. Pada VGA add-on memiliki GPU dan memori sendiri. Contoh gambar dari VGA onboard dan VGA add-on. Lanjut, keunggulan VGA onboard yaitu perawatannya cenderung lebih mudah, harga jauh lebih terjangkau, sudah cukup dapat menjalankan operasi standar komputer. Untuk kelemahannya, VGA onboard itu lemah menangani grafik berkualitas tinggi, tidak support dengan game beresolusi tinggi dan modern, terkadang sering mengalami gejala lag atau lemot ketika memutar video beresolusi tinggi. Lalu kita masuk ke keunggulan VGA add-on. Memiliki sistem booting terpisah sehingga lebih tahan lama, mampu menjalankan grafik 3D dan aktivitas gaming yang berat, bisa di-upgrade, mampu menggunakan untuk memutar video dengan kualitas tinggi, tampilan gambar menjadi lebih tajam. Kelemahan VGA add-on yaitu harganya relatif mahal, tidak semua komputer menunggu pergantian VGA card. Lalu kita masuk ke adapter card. Kartu adaptor meningkatkan fungsionalitas komputer dengan menambahkan pengontrol untuk perangkat tertentu atau dengan mengganti port yang tidak berfungsi. Ada beberapa kartu adapter yang tersedia yang digunakan untuk memperluas dan menyesuaikan kemampuan komputer. Yang pertama ada adapter suara. Adapter suara menyediakan kemampuan audio. Lalu ada Network Interface Card atau NIC. NIC menghubungkan komputer ke
jaringan menggunakan kabel jaringan. Lalu ada wireless NIC nirkabel yang menghubungkan komputer ke jaringan menggunakan frekuensi radio. Lalu ada adapter video. Adapter video menyediakan kemampuan video. Ada capture card yang mengirimkan sinyal video ke komputer sehingga sinyal tersebut dapat direkam ke drive penyimpanan dengan software dan video capture. Lalu ada kartu TV tuner. Ini memberikan kemampuan untuk menonton dan merekam sinyal televisi pada PC dengan menghubungkan televisi kabel, satelit, atau antena ke kartu tuner yang terpasang. Lalu ada kartu pengontrol Universal Serial Bus atau USB. Menyediakan port USB tambahan untuk menghubungkan komputer ke perangkat periferal. Lalu ada kartu eSATA menambahkan port SATA internet dan eksternal tambahan ke komputer melalui satu slot PCI Express. Lalu ada power supply. Power supply atau PSU adalah suatu perangkat pemberi daya kepada seluruh komponen komputer. Terdapat dua jenis PSU berdasarkan manajemen kabelnya, yaitu modular DNA dan non-modular. PSU modular adalah jenis PSU yang kabelnya dapat dilepas berdasarkan portnya masing-masing, sehingga dapat membuat pemasangan kabel menjadi lebih rapi. Sedangkan non-modular adalah PSU konvensional yang kabel yang menyatu pada satu lubang. Kabel yang harus dihubungkan pada motherboard adalah 24 pin dan 4 pin kabel. 24 pin kabel dihubungkan untuk mengalirkan daya ke semua komponen pada motherboard dan 4 pin untuk mengaliri daya ke prosesor. Ya, gambar samping yang atas itu yang non modular, sedangkan yang bawahnya itu yang modular yang bisa dilepas. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.